Hai, hello everyone, welcome to the Pivot Skensa. Sebelumnya, saya Fajri dari kelas 10 DKP 1 dan saya adalah podcaster baru dari Pivot Skensa ini. Nah, teman-teman, kalian pasti penasaran sama kakak ini. Kak, bisa perkenalan diri nggak sih? Bisa. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin saya Abdul Rosyid Umar. Saya biasa dipanggil Rosyid, tapi teman-teman saya biasa panggil saya Ocid. Dan saya kelas 12 sekarang di tahun ini, 12 DKV 1. Nah, Kak, sebelumnya alasan kakak masuk jurusan DKP ini apa sih? Sebelumnya yang saya lirik dari Skensa ini bukan DKV sebelumnya. Tapi yang ngebuat saya tertarik tuh jurusan RPL. Cuman karena di Skensa ini nggak ada RPL, jadi yang istilahnya mendekati kemampuan saya dan kesukaan saya itu DKV. Kakak masuk DKP itu keinginan sendiri berarti ya, bukan dorongan Keinginan dari sendiri. orang tua atau lain. Terus yang bikin kakak kayak fix mau masuk jurusan DKP ini apa? Karena pertama saya punya basicnya. Saya biasa waktu SMP tuh sering banget ngedesain poster, logo. Ya istilahnya main-main di komputer lah. Berarti emang dari dulu udah suka sama kayak gini ya, sama Iya. desain gitu. Pendapat kakak sama DKP itu apa sih? DKV itu kan jurusan yang terkenal banget dengan desain. Jadi pendapat saya DKV itu jurusan yang emang menekankan kita tuh untuk kreativitasnya. Jadi hal selain kemampuan editing, terus bikin poster atau dan lain sebagainya, kita juga harus punya kreativitas. Nah kakak kan daftar di sini. Itu pas masa PPDB itu, pas kakak tahu kalau misalnya kakak diterima di jurusan DKP ini, itu gimana sih perasaannya? Lagi ya, bisa keterima di jurusan yang saya suka juga, di sekolah yang terkenal akan kualitasnya, itu bahagia. Oh ya, ngomong-ngomong desain, kan anak DKP juga dikenal sama desainnya. Pasti dia juga gunain aplikasi yang ada di HP-nya buat ngedesain. Itu aplikasi apa sih yang suka kakak gunain buat ngedesain apa gitu di DKP? Nggak tahu ya kalau nyebut Canva malu atau enggak, tapi selain Canva saya biasa ngedit tuh di CapCut untuk video. Kalau untuk desain tadi di Canva. Hmm, untuk kalau misalnya kakak kan mau ngedesain nih, tapi pas kakak ternyata kehabisan ide gitu buat ngedesain tersebut, itu gimana kakak cara ngatasi itu kalau misalnya kehabisan ide gitu atau gimana? Kehabisan ide sering sih, cuman kalau cara saya biasa nyoba-nyoba. Jadi kayak misalkan saya ngedesain sebuah poster atau desain lainnya, saya kebanyakan desain saya tuh 80% nggak saya konsep dari awal. Nggak dari awal tuh saya pengen konsepnya tuh kayak gini, warnanya kayak gini, enggak. Tapi emang saya nyoba-nyoba pas saya megang komputer. Gitu aja sih. Oh, oke. Kalau misalnya kalau misalnya kakak ditanya kemampuan yang dimiliki kakak di DKP itu apa sih, kayak ngedit lah atau misalnya ngevideo lah atau gimana gitu? Ngedit saya bisa, ngedit video, poster, terus nge-tag gambar atau videografi juga alhamdulillah saya bisa. Di luar DKV kebetulan saya pernah ditunjuk ikut lomba IT software ya. Jadi di luar DKV saya punya kemampuan buat software juga. Oh, kakak pernah ikut lomba juga? Pernah. Lomba apa aja tuh? Selain Itu software pernah nggak? selain software saya belum pernah sih. Saya fokusnya di LKS. Oh, LKS. Nah, ngomong-ngomong soal LKS ini, pas kakak ngikut lomba itu, apa sih persiapan kakak yang dilakuin sebelum lomba itu mulai? Persiapan banyak sih sebenarnya. Mata lomba saya tuh kan IT software ya di LKS. Nah persiapannya itu lebih ke otak daripada infrastruktur kayak mata lomba apa ya, cabling kayak gitu. Lebih ke otak aja sih. Saya belajar itu 1 bulan sebelum lomba. Jadi ada 1 bulan lah buat lomba, dan itu emang bulan puasa waktu kelas 10. Berarti itu terus-terusan belajar buat LKS itu gitu Iya. ya. Nah, Nah capek. ya kak, pasti sobat Mempes juga di sini pengen tahu nih soal kayak lomba LKS itu, kakak gimana? Bisa ceritain nggak gimana? Jadi lomba LKS itu waktu pertama kelas 10. Awalnya itu emang saya belum kenal sih sama Bu Rini. Waktu itu juga awal-awal pertama ke TEVA.
Nah tiba-tiba di situ kan kebingungan guru ini tentang peserta LKS di IT software, soalnya kakak kelas yang ditunjuk tuh gak mau. Nah akhirnya kebetulan di situ saya ada di TEVA dan Pak Abdul juga sempat ngerekomendasiin saya, jadi guru ini tertarik lah buat ngelirik saya. Dan akhirnya saya pun mau-mau aja karena emang ini bidang yang saya suka juga. Dan akhirnya saya lomba pertama itu tingkat provinsi di Tangerang. Itu tuh lawannya lumayan apa ya, susah juga sih. Ada berapa peserta ya, dari 8 kabupaten. Intinya pengalaman pertama itu emang guru ini aja bilang sebagai pembelajaran aja. Saya nggak dapet juara waktu itu, tapi alhamdulillah pengalaman saya dapet. Terus yang kedua itu di Cilegon, kelas 11. Di Cilegon tuh alhamdulillah persiapannya lumayan matang lah. Saya belajar sekitar 3 bulan, berbeda sama tahun sebelumnya saya kan cuma 1 bulan. Tapi yang ini udah 3 bulan lebih lah belajar IT software. Dan akhirnya pertama di tingkat kabupaten dulu, nggak langsung ke provinsi kayak tahun kemarin. Di tingkat kabupaten tuh alhamdulillah saya meraih juara 1, jadi bisa lanjut ke provinsi lah. Di provinsi itu persiapannya lumayan matang, tapi gimana ya, LKS itu setiap tahun soalnya itu bakal lebih sulit. Ini yang menjadi tantangan kita, dan saya pun nggak nyangka di situ soalnya bakal sesulit itu. Dan akhirnya alhamdulillah saya berhasil lah meraih juara 2 dari yang sebelumnya nggak dapat juara apa-apa di provinsi. Saya bisa juara 2, jadi ngebawa prestasi juga lah buat sekolah. Iya. Terus kakak kan kayak tadi sempat bilang kalau misalnya saingannya juga lumayan bagus-bagus atau gimana. Itu pas kakak tahu kalau misalnya saingan kakak itu bagus-bagus, itu apa sih yang kakak lakuin? Atau misalnya kayak ngerubah desain kakak yang tadinya kayak gini atau kayak gini gitu gara-gara ngeliat saingan atau gimana tuh? Kalau saingan sih nggak terlalu berpengaruh ya, malah kayak bangga aja gitu ngelihat orang yang lebih hebat dari saya. Wih. Apalagi nilai yang provinsi itu, nilai lawan saya yang juara 1 tuh sempurna, jadi udah nggak bisa dilewatin. Dan itu beda tipis sama saya. Oh ya kak, ngomongin soal LKS, yang mau ikut lomba LKS itu harus pada pinter ya atau gimana? Enggak, poin pertamanya emang mau berusaha belajar, mau berusaha nyari materi. Ya, tapi kan itu juga kalau misalnya kitanya nggak pinter dalam bidang tersebut, tetap nggak bisa juga kan ya? Iya sih, tapi kepintaran tuh bukan faktor utama, karena kalau kita belajar itu semua hal bisa sih. Soalnya waktu awal-awal juga, semenjak saya dipilih untuk ikut lomba, saya nggak tahu apa-apa terkait IT software, terkait LKS saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dipilih, disuruh belajar, ya udah saya belajar aja. Oh ya kak, lomba LKS itu pas kakak berarti pas mau lomba LKS itu kakak dipilih sama guru ini. Iya, Nah, kayak apa sih kesulitan kakak pas lomba LKS itu? Ada sulitnya pasti kan setiap hal itu. banyak sih. Apa aja Pertama tuh? dari materi belajar kita itu emang susah lah ya. IT software tuh materinya sedikit banget dari internet. Saya nyari di YouTube, di Google emang sedikit banget yang ngajarin terkait IT software. Apalagi waktu awal kelas 10 saya kan ikut lomba IT software juga. Itu tuh bahasa yang dipakai masih VB.NET. Nah, pas ke tahun seterusnya kelas 11, nah itu beda lagi, ternyata pakai C#. Di situ kan otomatis saya belajar dari awal. Itu sih kesulitan yang paling susah, belajar bahasa lagi dari awal. Terus soal-soalnya juga lebih sulit lagi. Apalagi di tahun ini katanya bakal ngadain apa ya, 3 soal sekaligus. Jadi kita harus bikin aplikasi desktop, aplikasi web, sama aplikasi Android sekaligus. Dari kesulitan kakak itu nggak sih kayak niatan sendiri buat ngepelajarin hal tersebut, kayak kesulitan misalnya tadi kakak bilang kesulitan dalam bahasa atau apa tuh, terus kakak langsung di situ kayak abis lomba gitu langsung belajarin? Iya, saya langsung belajar C# itu pas pengumuman kalau tahun depan tuh bakal pakai C#. Jadi ya mau nggak mau harus pakai C#. Kalau VB.NET udah nggak dipakai lagi, jadi percuma kita ngusahain juga nggak bakal dapet apa-apa. Berarti sekarang udah bisa tuh. Alhamdulillah. Wih, oke. Tadi kan ngomongin LKS, itu kakak LKS-nya
lombanya di bagian apa sih? Kayak bagian desain atau Bidang software? informatika. Informatika. masuknya. Software tuh jadi kita tuh gimana ya? Nama lombanya itu IT Software Solution for Business. Jadi di mana kita ngebuat aplikasi yang bisa jadi solusi untuk bisnis. Kayak semisal ada bisnis namanya bisnis kafe lah. Mereka terkendala akan keuangannya. Nah, di situ kita bikin aplikasi yang bisa ngatur keuangan mereka. Kayak contoh aplikasi kasir yang dipakai di Indomaret atau Alfamart itu kan masuknya ke software juga. Dan kita sebagai peserta lomba itu yang membuat aplikasi itu. Pas berarti itu lomba LKS-nya bikin aplikasi kan? Aplikasi. Nah, aplikasi apa yang kakak bikin pas itu? Waktu di provinsi tahun kemarin tuh saya bikin aplikasi laundry management. Terus Terus udah laundry management itu sebagai aplikasi desktop. Sebenarnya waktu technical meeting tuh ada kesepakatan. Yang pertama mau dipakai enggak nih soal yang website. Soalnya di situ ada 3 kan, website, Android sama desktop. Sedangkan semua peserta dealnya cuma desktop doang. Jadi mau nggak mau kita yang buat desktop aja. Soalnya kalau ngejar bikin aplikasi web sama Android juga kesulitan lah. Waktunya nggak bakal cukup. Soalnya 2 hari doang. by the way, kakak kok bisa kepikiran gitu buat bikin aplikasi laundry tadi? Itu gimana caranya? Sebenarnya kalau soal kayak gitu tuh udah ditentuin. Udah ditentuin bakal. Jadi kalian harus bikin aplikasi laundry. Nah sistemnya kita baru Oh, terus sekarang masih ada nggak aplikasinya? disimpan lah di provinsi. Wih. Belum disebar. Oke. Kayaknya nggak bakal disebar juga. Tadi kan kakak sempat bilang juga katanya pernah lomba di bagian software. Nah, itu software itu apa sih? Bisa jelasin nggak teman-teman? Software itu kalau diartiin mah perangkat lunak ya. Jadi tanpa sadar kita juga sering make lah di aplikasi. Kalian buka Instagram, buka TikTok itu masuknya software. Kalian bikin desain poster atau editing video di Premiere sama Adobe Illustrator itu masuknya software. Karena itu perangkat lunak lah. Kalau ngebahas yang sebaliknya perangkat keras kayak monitornya, CPU-nya, mouse-nya, keyboard-nya itu masuk perangkat keras. Istilahnya mah software tuh sebuah program yang emang dibentuk khusus untuk tujuan tertentu sih. Oke. Nah, ngomongin soal LKS kan kakak katanya tadi pernah bilang di Cilegon juga kan sempat lomba di Cilegon sama Tangerang. Itu bisa ceritain gak sih pengalamannya lomba di Cilegon dulu deh, jangan di Tangerang dulu. Cilegon itu yang laundry. Yang laundry Oh, bisa yang kemarin. ceritain nggak gimana tuh? Jadi waktu itu tuh pertama kita ditempatin di Hotel Marbella ya. Pertama datang. Terus bukan besoknya sih, langsung malamnya itu kita take meet untuk ngebahas itu soalnya. Masuknya masih di Tangerang kalau nggak salah. Soalnya beda. Marbella, terus take meet-nya, terus lombanya itu 3 tempat yang berbeda. Nah, waktu lomba tuh agak lumayan gimana ya? Soalnya tuh emang dibuat sesulit mungkin. Beda sama yang sebelumnya. Dan soal yang kemarin pun ada kesalahan ternyata di database-nya. Jadi semua peserta di situ bingung. Ini maksudnya gimana? Akhirnya besok harinya klarifikasi lah jurinya terkait kesalahan soal tersebut. Ya mau nggak mau di situ kita semua ngalamin penurunan progres lah. Dari yang tadinya harusnya maksimal di hari pertama, gara-gara kebingungan tadi kita jadi sulit untuk menempuh. Tapi ya alhamdulillah saya bisa ngatasin, soalnya lomba ini tuh lebih ke logika sih. Kita pakai logika gimana caranya database ini nyatu sama database yang lain, tabel yang ini sama tabel yang lain. Itu kan di soal juga ada. Ya kalau misalnya lomba di Cilegon itu kayak di Tangerang ya. Tadi di Cilegon ya. Kalau misalnya di Tangerang itu gimana sih, Kak? Di Tangerang itu benar-benar gugup karena pertama kalinya saya lomba, terus pertama kalinya juga itu nempuh di provinsi. Jadi kan lawannya juga udah beda kelas lah. Ada berapa orang? 8 mah ada. Terus soalnya emang lebih gampang, cuman karena pemahaman saya masih minim di situ, jadi saya cuma ngelakuin hal yang saya bisa. Di provinsi Tangerang, iya di Tangerang tuh istilahnya masih awam lah.
masih banyak gugupnya, masih bingung ini soalnya apa, soalnya juga bahasa Inggris kan. Tapi kalau soal bahasa Inggris mah saya masih bisa, cuman bahasa-bahasa yang ada di soalnya itu masih membuat saya bingung. Oke. Selain di Cilegon sama di Tangerang, kakak pernah berlomba di mana lagi gitu nggak? Lomba kalau provinsi dua itu doang sih, kabupaten ya di sekolah kita. Di sekolah? Oh, pernah lomba di sekolah juga? Iya, itu tingkat kabupaten, pemerintah tuh nempatin di sekolah kita. Nah, antara lomba LKS di Cilegon sama di Tangerang itu ada perbedaan nggak sih yang benar-benar kayak ini tuh beda gitu sama Tangerang sama di Cilegon tuh? Beda. Perbedaannya pertama dari orang-orangnya jelas. Yang Gimana di tuh? Cilegon tuh sebenarnya lebih hebat dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan di Tangerang. Mereka emang hebat-hebat, tapi kalau soal kemampuan, karena di Cilegon itu soalnya lebih sulit daripada sebelumnya. Jadi emang lebih hebat yang di Cilegon kalau orang-orang. Sedangkan kalau soal tadi lebih sulit dari sebelumnya. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya soal LKS tuh bakal lebih sulitin. Terus pakai sampai nanti standar nasional kayaknya. Jadi kalau soal perbedaan mah lumayan beda sih, dari suasananya juga beda. Kalau di Cilegon kan emang udah lebih siap lah. Sedangkan di Tangerang masih takut-takut gimana sih. Iya. Berarti kayak gitu ya. Oke. Kakak pernah nggak sih kayak lomba LKS terus habis lomba LKS nih tuh ya temenan gitu sama saya kakak terus ujung-ujungnya temenan gitu terus saling saling bersharing gitu tentang LKS ini gitu, atau desain gitu Iya, temenannya itu beneran waktu di Cilegon kemarin. pernah. Pernah itu sama yang juara pertama. Wih. Kita emang saling tukar kontak juga, sering WhatsAppan sampai sekarang. Wih. Soalnya emang gimana ya, ngelihat saingan tuh bukan musuh bagi saya, tapi lebih ke keren aja, kagum kok ada ya bisa sampai di titik ini nih orang. Soalnya belajar kayak gini tuh susah. Mm. Oke. Kan kakak tadi kakak bilang kalau sekarang tuh kelas 12 ya. Itu berarti kelas 12 berarti udah ngelaksanain PKL. Iya, Nah, kakak PKL-nya di mana sih waktu itu? saya PKL di PT Newton. Newton tuh di Jakarta Selatan. Hmm, pas kakak PKL itu kayak gimana sih? Kayak bisa ceritain nggak pengalamannya ke teman-teman? Jadi pengalaman PKL saya tuh lumayan gimana ya, saya bahagia bisa PKL di Newton karena emang orang-orangnya juga baik-baik. Terus suasananya juga emang nyaman buat kita sebagai anak PKL tuh bisa belajar. Terus karena Newton tuh perusahaan yang bergerak di bidang IT, informatika, jadi emang gimana ya, tetap sih kita sebagai anak DKV itu dapat kerjaan ngedesain. Saya ngedesain berapa band di Newton tuh, banner, poster, bahkan waktu datang pun kita disuruh bikin CV untuk memperkenalkan diri kita. Gitu aja sih. Oh, kak, aku penasaran banget nih sama ini. Kan kakak kan pas PKL itu di jauh gitu kan, bisa dibilang jauh. Iya. Terus di situ juga PKL kayak jauh gitu dari teman-teman sekelas yang tadinya tiap hari ketemu sama teman sekelas tapi sekarang malah PKL pisah gitu. Itu gimana sih kakak caranya kayak walaupun jauh gitu jaraknya tapi tetap berkomunikasi sama teman-teman, atau mungkin kakak punya teman baru gitu di PKL yang lebih seru mungkin dari teman-teman sekelas? Saya PKL sama satu teman kelas. Jadi kalau komunikasi sama teman kelas yang lain emang kita tuh minim komunikasi, mungkin karena sibuk masing-masing kali. Tapi tetap sih komunikasi mah tetap ada. Kayak sebagai pertemanan lah, ngobrol-ngobrol tentang PKL, gimana PKL di sono, itu sering di WhatsApp. Jarang banget emang kalau ketemu. Dan kalau masalah jarak lumayan jauh sih, kita nggak PP, tapi kita ditempatin di, istilahnya dikasih tempat tinggal lah di Newton tuh. Jadi nggak terlalu mikirin tentang kosan, tentang biaya bolak-balik, karena kita emang udah ada tempat tinggal di situ. Terus kalau dari pulang pergi, kalau dibilang capek ya capek sih. Sekedar kita pulang hari Jumat, terus balik lagi hari Senin. Segitu aja udah capek sih bagi saya. Jadi itu pulang pergi.
pulang pergi. Jadi kalau Sabtu Minggu kan libur, kita bisa milih untuk tinggal di Newton Sabtu Minggu itu atau di rumah. Tapi kebanyakan dari kita emang pengen pulang aja. Soalnya nggak ada siapa-siapa juga kan di sana. Berarti dari Senin sampai Jumat itu di sana nginep. Iya. Pas di PKL itu kakak punya banyak teman baru nggak sih yang kayak setidaknya kayak ngegantiin teman sekelas dulu nih karena lagi PKL gitu? Ada. Lumayan. Saya dari sekolah tuh ada 4 orang. Pertama saya sama teman kelas saya Rifki. Yang kedua dari TKJ sekelas juga mereka. Jadi ada 4 orang. Dan kalau ditanya hubungan pertemanan kita baik-baik aja. Malah bisa dibilang lebih deket lah karena kita tinggal bareng, terus ngobrol bareng di situ, nyanyi bareng. Buat tempat PKL yang sendiri itu kakak apa sih dipilih atau kemauan sendiri? Kan ada aja tuh PKL yang kayak dipilih mungkin sama Iya. Sama Bu mungkin Rini Kajur, atau- Bu Rini iya. dipilih di tempat ini. Kalau saya sendiri sebenarnya dari awal emang kemauan saya dan Bu Rini juga setuju di tempat itu. Kakak tahu Newton itu dari mana? Kok kayak tiba-tiba pengen banget nih PKL di sini gitu? Waktu sebelum lomba di Cilegon, Bu Rini itu pernah ngajak saya ke Newton buat belajar software di sono. Jadi pas saya ngelihat suasananya, orang-orang yang pinter IT, saya lumayan tertarik lah sama tempatnya. Dan Bu Rini juga emang nyaranin saya untuk ke tempat itu. Di tempat itu kakak ngapain aja tuh? Dari soal PKL, Belajar atau gitu. waktu sebelum lomba. Kalau misalnya di PKL sendiri pas kakak lagi PKL itu ngapain aja? Kerja mulu kan tiap hari tiap malam gitu atau gimana? Kerja mah normal sih, di porsi sebagai pribadi saya normal. Kalau kerja tuh nggak terlalu berat, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ini juga, Mudah gitu. mudah. Dan dari segi apa ya, pekerjaannya pun emang yang saya bisa gitu, kayak desain poster, desain banner. Berarti emang di PKL tuh kerja selalu kerja gitu. Oke. Tadi kan kakak bilang kakak PKL di Newton ya. Iya. Itu di Newton itu untuk kerja di bidang apa sih kak? Desain doang kah atau gimana gitu? Iya, desain. Kalau di Newton tuh kan perusahaan yang bekerja di bidang IT ya. Nah, sedangkan kalau yang saya lakuin, kadang saya suka gimana ya? Saya pernah buat project aplikasi cafe management juga di Newton sebagai suruhan dari salah satu senior saya. Bahkan senior saya di situ ngasih, kok nggak salah apa ya? Soal buat kita kerjain. Istilahnya mah kayak tes lah, biar saya yang minat di IT itu lebih paham tentang informatika, tentang bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Dan itu dikasih waktu 7 hari kalau nggak salah. Dan di luar itu emang kebanyakan ngedesain daripada bikin aplikasi atau yang lain sebagainya. Tapi karena kita juga nggak bisa lari dari perusahaan yang bekerja di bidang informatika, kita juga sempat monitoring server ke data center. Newton tuh punya data center di mana ya? Disebutnya Nix. Masih nggak jauh dari Newtonnya, dan itu tempat di mana server-server tuh disimpan. Karena Newton itu perusahaan yang bergerak di bidang IT dan colocation tuh kayak memberikan jasa penempatan server lah. Jadi ditempatinya itu di Nix dan kita sering monitoring server juga di situ. Oke. By the way kakak, kayak dari tadi ngobrol mulu, kita minum dulu nggak sih? Iya. Nanti kita lanjut. Nah, buat by the way ngomongin soal Newton, itu bisa dibilang sejalur nggak sama jurusan yang kakak ambil di Sekensa ini? Sejalur sih, karena manajer saya juga sempat berusaha membuat saya sejalur sama minat bakat saya, apalagi jurusan saya gitu. By the way, boleh nggak sih kayak PKL, terus pas PKL tuh gak sejalur sama jurusan kita? Menurut saya daripada sejalur sama jurusan, lebih baik kita sejalur sama minat bakat kita. Oh, Kita jurusannya DKV tapi minat bakat kita di masak-masak mah ya udah PKL di masak-masak aja menurut saya ya. itu boleh kayak gitu. Sebenarnya kalau dari segi sekolah mah nggak boleh lah.
Tapi kalau misalnya kitanya mau itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, soalnya kayaknya banyak juga yang pindah jalur PKL-nya. Soalnya ini mah bukan hal yang bisa dihindari lah sama sekolah. Karena kadang ada aja siswa yang pengen di tempat ini kekeh gitu, pengen PKL di sini ngerjain ini. Itu emang hal yang biasa. Tapi laporan paling mereka bingung di laporan doang sih. Ada laporannya. Laporan PKL tetap ada. Laporan PKL. Oke, Kak, soal Newton itu kayak pasti anak DKP juga banyak yang ke situ kali selain Kakak gitu kan. Di perusahaan Newton itu anak DKP itu ngapain aja sih selain mungkin kayak desain lagi gitu, atau mungkin desain mulu? Di luar desain lebih ke banyak sih, kayak ngatur-ngatur data dari Excel, data-data klien kita. Soalnya kliennya kan pemerintah juga, jadi administrasi itu tetap penting lah. Jadi lumayan lah kita punya basic di aplikasi kayak software Word, Excel, dan itu biasanya kerjaan administrasi selain desain. Sisanya itu ngedesain. Desain. Gitu. Sesuai sih, kita kan ada 4 orang sesuai nih, yang bisa desain siapa, ada yang desain, yang bisa upload mikrotik siapa, itu dikasih kerjaan kayak ya sesuai jurusan lah. Itu yang ngebagi itu kita sendiri atau dari pihak perusahaan? Ya perusahaan, soalnya sebelum kita masuk kita ditanya kita hebatnya di bidang apa, kita pengen jadi apa, itu nanti disesuaikan dari pertanyaan itu. Jadi ditanya dulu ya sebelum masuk ke perusahaan. Sukanya apa? Kalau semisal kita sukanya jurusan, misal kita jurusan DKV tapi sukanya masak-masak, nah tetap kan dikasih tugas masak-masak nanti. By the way, soal PKL, ada nggak sih tempat yang kakak rekomendasiin buat anak-anak di DKV gitu? PKL ini sini aja nih soalnya cocok itu jauh sama jurusan DKV gitu. Banyak sih kalau terkait yang di dalam kota, yang simetris itu kan masih percetakan juga ya, memang inline lah sama DKV. Terus percetakan kayak Pascal, terus yang paling rekomendasi sih di Tepa ya. Di Tepa. Sebelumnya teman saya ada kok yang di Tepa. Ya mungkin banyak juga sih yang kenal di situ. Terus kalau misalnya di luar kota, Luar kota tuh saya kurang informasi sih terkait luar kota. Ada juga di Grand Matic. Teman saya ada yang di Grand Matic, dan kalau masuk situ harus apa ya? sama. Siap mental sih. Siap mental, tapi keuntungannya juga lumayan. Kalau misalnya di Newton sendiri itu rekomendasi nggak buat anak-anak? Rekomendasi sih. Lebih ke di Newton itu sama nyiapin mental juga, terus nyiapin pikiran yang pertama, dan kalau rekomendasi saya rekomendasi juga. Dan kalau rekomendasi Seru berada di sana PKL. Oke. Dari tadi kita ngomong dulu, ini nggak terasa banget udah mau acara Pak. Ada kesan dan kesannya nggak sih buat anak DKV gitu, kayak bentar lagi kan mungkin ada kelas 11 yang mau PKL gitu. Itu kesannya apa gitu, atau mungkin yang buat kelas 10? kesan yang pertama sih DKV itu emang menurut saya jurusan yang dititik beratkan ke desain, kreativitas. Terus kalau nanya kesan dari DKV emang saya bahagia. Tapi untuk kesan dari jurusan ini saya berharap sih kedepannya bisa lebih terrealisasikan terkait proyek-proyek dari jurusannya. Kayak hari ini kan guru ini udah sempat apa ya, realisasikan podcast, terus apa lagi masuk itu, karena sebelumnya itu kan corona jadi sempat hiatus lah, nggak ada, karena alat-alat juga udah lumayan bagus. Jadi saya harap bisa banyak anak DKV yang ikut serta lah di kegiatan jurusan ini. Oke, siap. Buat harapan kakak sendiri di jurusan DKV ini apa sih buat kedepannya gitu? Kedepannya saya harap sih bisa semua siswa jurusan DKV itu ikut ambil dalam proyek-proyek PEVA, proyek DKV. Soalnya kalau dilihat dari angkatan saya nggak gimana ya, nggak berapa gitu. Jadi cuma beberapa orang doang yang aktif, dan saya nggak mau lah sama hal itu. Harapan saya sih
semua orang di DKP itu bisa aktif. Dan ini termasuk harapan diri gue juga sih. Gak mungkin kayak cuma 1 orang, 2 orang di kelas ini yang aktif. Kan kalau kayak gitu mah maksudnya bukan gimana ya, bukan hal yang diinginkan oleh kita sebagai, apalagi guru ini yang terkait lagi gitu. Guru ini pernah kita pengen juga buat harapannya untuk DKP, pengen semuanya ikutan. Ini mah bukan harapan yang diomongin sih, tapi semua guru juga pasti tanya setiap siswa itu harus aktif. Iya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu mungkin cukup sekian dari saya. Kakak, makasih banget buat hari ini atas pertanyaan, atas jawaban dari pertanyaan aku yang aku tanyakan. Nah, buat kakak ke depannya ini ada nggak kesan dan pesannya untuk Pipot Skensa ini? Kayak mungkin kesan dulu deh. Kesan. Sebenarnya saya ngeliat kalian tuh yang udah hebat sih bisa sejalan kayak gini. Jarang ada yang benar-benar bisa kolaborasi lah dari jurusan DKP ini. Soalnya gimana ya? Intinya saya bangga sih sama adik kelas sekarang bisa sehebat ini ngejalaninnya. Bahkan sampai nyamperin saya terus dari kemarin. Terus pesan kedepannya semangat aja sih buat kalian. Soalnya ini bukan hal yang mudah buat dilakuin. Oke kak, kita nggak kerasa banget dari tadi. Ternyata sekarang kita udah ada di penghujung acara. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman. See you on the next video. Bye. Bye.